Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pembuatan kotak makan Evo Lunchbox. Di mana dalam proyek ini dosen pembimbing kami adalah Ibu Benedikta Ana Haulian Siboro, ST-MSc. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Vismike Simbolon dengan NIM 21S18003, Yohana S. Tenggang dengan NIM 21S18028, Laura Vita C. Lumban Tobing dengan NIM 21S18033, Natasha Renata Pangaribuan dengan NIM 21S18049, Rebecca Yesika Hutapea dengan NIM 21S18060, Ivo Vincena Sibarani dengan NIM 21S18061. Dimulai dari latar belakang. Pada saat ini, perkembangan perdagangan sangatlah pesat. Perkembangan ilmu dan teknologi mengharapkan perusahaan dapat menawarkan produk yang memiliki keunggulan spesifik dan mutu yang lebih baik dibanding dengan produk pesaing. Para produsen menciptakan produk dengan berbagai inovasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Salah satu produk yang memerlukan inovasi adalah peralatan makan. Perilaku makan merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan inovasi terhadap peralatan makan sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam proyek capstone ini diberikan tema inovasi peralatan makan yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Kategori orang dewasa berada pada umur 19 sampai 43 tahun. Adapun orang dewasa yang kelompok kami spesifikkan adalah orang dewasa yang sudah bekerja dan yang tinggal di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Orang dewasa yang sudah bekerja memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya, sehingga dibutuhkan peralatan makan yang praktis yang dapat menunjang aktivitas kerja untuk memenuhi asupan gizi saat bekerja. Produktivitas kerja karyawan yang tinggi dapat mengakibatkan karyawan lupa waktu makan, bingung mau makan apa, dan terkadang tidak selera makan dikarenakan bekal yang dibawa dari rumah sudah dingin dan tidak segar. Oleh karena itu, inovasi peralatan makan yang dirancang oleh kelompok kami berupa kotak makan Evo Lunchbox yang dapat menjaga suhu makanan dan memanaskan makanan sehingga makanan yang akan disantap tetap hangat dan segar. Adapun tujuan yang ingin diperoleh yaitu yang pertama dapat menganalisis permasalahan konsumen melalui market research, yang kedua dapat menganalisis kebutuhan pasar, yang ketiga dapat mengidentifikasi dan menerjemahkan voice of customer yang akan digunakan dalam analisis quality function development atau QFD dalam peningkatan kualitas produk. Selanjutnya dapat membuat konsep pengembangan produk kotak makan dengan beberapa alternatif konsep, kemudian memilih konsep yang terbaik. Selanjutnya tujuannya adalah dapat merancang spesifikasi produk dan dapat merancang desain produk dalam gambar teknik. Adapun tujuan lainnya yaitu dapat memahami proses pembuatan produk, menggunakan operation process chart, dan mengetahui apa saja material yang akan digunakan dalam pembuatan produk menggunakan bill of materials. Selanjutnya adalah metode yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pemberian kuesioner dan juga wawancara untuk mengobservasi di Kecamatan Persea. Pemberian kuesioner ini terbagi atas dua kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Kuesioner ini akan mengetahui produk apa yang diinginkan berdasarkan 8 dimensi kualitas, kemudian keinginan dari konsumen untuk membeli produk peralatan makan. Yang ketiga adalah kemampuan mereka untuk membelinya. Selanjutnya, hasil dari analisis kuesioner terbuka ini kami gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tertutup. Berikut ini adalah hasil dari kuesioner kami. Yang pertama adalah diagram presentasi jenis kelamin responden. Dari 46 orang responden yang menjawab kuesioner kami, terdapat 37% laki-laki dan 63% perempuan. Yang kedua adalah diagram presentasi pekerjaan responden. Terdapat beberapa pekerjaan dari responden kami yang menjawab kuesioner ini. Yang ketiga adalah diagram batang persentase kendala yang dialami oleh responden kami. Dari 46 orang responden kami, kendala yang paling sering dialami adalah sulit menjaga suhu makanan dan minuman ketika beraktivitas di luar. Yang keempat adalah diagram batang presentasi produk yang diinginkan oleh konsumen. Dari 46 orang responden, produk yang diinginkan mereka adalah peralatan makan yang dapat menjaga makanan tetap hangat,
Hal ini akan menjadi fokus utama kami dalam pembuatan produk kami. Jawaban-jawaban dari responden kami akan kami cantumkan sebagai customer requirement dan ditranslate menjadi technical requirement. Dari technical requirement ini, kami akan memiliki 11 spesifikasi yang harus ada dalam produk kami, sehingga produk yang kami buat bernama kotak makan 1PO Box. Selanjutnya adalah Operation Procedure 1PO Box Prototype Kelompok. Terdapat 5 bagian utama. Yang pertama adalah bagian dalam kotak makan terbuat dari stainless steel dibeli dari vendor. Yang kedua, bagian luar kotak makan terbuat dari kayu triplek dibeli dari vendor. Yang ketiga adalah tutup makan terbuat dari stainless steel dibeli dari vendor. Yang keempat adalah heater dibeli dari vendor. Yang kelima, pouch dari kain tetapi dirakit sendiri. Adanya proses-proses hingga mencapai kegiatannya itu 8 kegiatan dan waktu pembuatannya itu 78 menit per satu 1PO box prototype. Bill of material 1PO box prototype kelompok. Terdapat 4 level, yaitu di level 3 adanya bahan-bahan material dan terjadinya proses perubahan bahan-bahan material dan assembly. Hingga pada level 0 terbuatlah satu kotak makan 1PO box prototype kelompok. Selanjutnya adalah bagian desain pada inovasi kotak makan yang kami buat. Desain kami terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah first wall, kemudian second wall, dan bagian tutup. Bagian masing-masingnya ini nantinya akan kami gabungkan di bawah, akan saya jelaskan satu persatu untuk ukurannya. Pertama adalah bagian first wall. Bagian first wall itu terbagi atas 3 space, gunanya untuk menampung berbagai macam varian makanan. Nah, untuk bagian first wall ini kami mendesain dengan panjang yaitu dengan ukuran 20,4 cm dan lebar 13,4 cm. Untuk bagian tingginya kami buat dengan ukuran 3,5 cm. Berikutnya adalah bagian second wall. Untuk bagian second wall ini kami buat dengan ukuran panjang 26 cm. Untuk bagian luarnya dan bagian dalamnya adalah 24 cm dengan lebar 19 cm untuk bagian luarnya dan 17 cm untuk bagian dalamnya. Tinggi dari second wall ini sendiri adalah 8 cm. Nantinya bagian first wall akan kami assembly dengan bagian second wall. Yang terakhir adalah bagian tutup. Untuk bagian tutup kami buat ukuran panjangnya adalah 28 cm. Bagian lebar adalah 21 cm untuk bagian luarnya dan bagian dalamnya adalah 19 cm. Tinggi dari tutupnya adalah 3 cm. Nantinya ketiga bagian ini akan kami gabungkan assembly seperti pada gambar berikut. Berikutnya adalah desain untuk pouch kotak makan. Ukuran yang kami desain adalah dengan panjang pouch yaitu 30 cm dan lebar 25 cm, serta tinggi dari pouch adalah 30 cm. Proses pembuatan kotak makan 1PO box. Yang pertama adalah proses pembuatan first wall. Untuk first wall, kami memilih dikerjakan oleh vendor, sehingga kami melakukan pencarian vendor yang dilakukan secara online maupun offline. Adapun kriteria pencarian vendor ialah vendor yang mampu melakukan proses pengelasan dan memiliki harga yang terjangkau. Vendor yang kami pilih merupakan vendor dari e-commerce Shopee. Proses transaksi dengan vendor e-commerce dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 dan produk tiba pada tanggal 21 Oktober 2021. Selanjutnya adalah proses pembuatan second wall dan tutup kotak makan. Dikarenakan keterbatasan sumber daya material, maka bahan baku pembuatan second wall dan tutup kotak makan untuk prototype menggunakan bahan pengganti berupa kayu triplek. Pemilihan kayu triplek sebagai bahan pengganti dikarenakan mudah ditemukan dan dapat dibentuk sesuai dengan desain second wall dan tutup kotak makan. Proses pembuatan second wall dan tutup kotak makan dilakukan oleh vendor Rafael Furniture yang dikerjakan pada tanggal 19 Oktober 2021.
Setelah second wall dan tutup kotak makan selesai dikerjakan oleh vendor, maka langkah selanjutnya adalah pengecetan. Pengecetan dilakukan dengan menggunakan bahan dasar warna hitam. Selanjutnya adalah proses perakitan heater. Heater dan bahan-bahan lainnya dibeli dari toko bernama Kaca yang terletak di Baligi. Proses perakitan heater dilakukan dengan memasang kabel ke heater yang sudah dibeli. Setelah cat mengering dan perakitan heater selesai, maka selanjutnya adalah perakitan heater, first wall, dan second wall. Selanjutnya adalah proses pembuatan pouch kotak makanan. Proses pembuatan pouch kotak makanan diawali dengan mengukur, membentuk pola sesuai dengan desain yang ditentukan, dan memotong pola tersebut menjadi beberapa bagian. Setelah pola selesai dipotong menjadi beberapa bagian, selanjutnya adalah menjahit lapisan luar dan lapisan dalam pouch kotak makanan. Setelah lapisan luar dan lapisan dalam selesai dijahit, maka langkah selanjutnya adalah menyatukan lapisan luar dan lapisan dalam menjadi satu bagian. Setelah lapisan luar dan lapisan dalam menjadi satu bagian, maka langkah terakhir adalah menjahit tali pouch kotak makanan. Sehingga pouch kotak makanan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Memperkenalkan IVOBOX Heating and Keeping Fresh Lunchbox. IVOBOX terbuat dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam stainless steel dan lapisan luar yang mampu memperkuat kotak makan. IVOBOX menawarkan dua kelebihan utama, yaitu sebagai heater dan menjaga kesegaran makanan. IVOBOX juga menyediakan pouch yang dapat digunakan untuk membawa IVOBOX kemanapun dengan mudah. IVOBOX memanfaatkan arus listrik melalui kabel sebagai sumber listrik untuk bekerja. Tinggal hubungkan, maka makanan akan panas dalam sekejap. IVOBOX, kotak makan inovasi untuk masa depan. Demikianlah presentasi proyek kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.